Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Wafa dengan NIM 0101193138 kelas KPID semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu teori dari teori komunikasi, yaitu teori intrapersonal. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu teori komunikasi. Jadi, teori komunikasi itu adalah suatu pandangan dan tindakan yang berstrategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk suatu perkara yang hendak dilaksanakan dalam proses berkomunikasi. Jadi, teori komunikasi ini akan membina, membentuk kaidah komunikasi yang akan dibuat. Dan sebelumnya dalam berkomunikasi itu ada 4 tindakan yang harus kita ketahui, yaitu menerima, menyampaikan, mengelola pesan, dan membentuk pesan tersebut. Nah, itu dia penjelasan dari teori komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu teori intrapersonal. Teori intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri. Biasanya ini merupakan dialog internal atau dari dalam dan bahkan dapat terjadi bersama dengan orang lain. Sekalipun contohnya itu ketika kita hendak menjumpai seseorang gitu. Terlebih dahulu kita pasti akan memikirkan suatu ucapan yang akan kita sampaikan kepada mereka. Jadi itulah salah satu contoh dari teori intrapersonal. Dan pada teori intrapersonal ini kita itu seringkali mempelajari peran kognisi dalam perilaku manusia. Dalam konteks ini biasanya dilakukan berulang-ulang daripada dengan komunikasi lainnya. Dan komunikasi intrapersonal ini dapat memicu bentuk komunikasi lainnya seperti pengetahuan mengenai diri pribadi melalui proses-proses psikologi seperti persepsi dan kesadaran. Menurut Rahmat, komunikasi intrapersonal itu adalah proses pengelolaan informasi yang dimana proses ini melewati 4 tahap. Yang pertama itu sensasi, yang dimana sensasi ini memberi kemampuan yang dimiliki manusia untuk mencerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Yang kedua itu persepsi, yang dimana persepsi ini pengalamannya itu tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Yang ketiga itu memori, yang dimana memori ini akan memegang peran penting dalam mempengaruhi baik persepsi dengan menyediakan kerangka rujukan atau berpikir. Jadi memori ini adalah sistem yang sangat terstruktur, yang dimana menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Jadi kerja memori itu ada 3 proses. Yang pertama itu perekam, encoding, yang kedua penyimpan, storage, yang ketiga itu dia pemanggilan atau retrieval, dan satunya itu yaitu berpikir, yang dimana berpikir ini adalah suatu proses yang mempengaruhi penafsiran kita terhadap stimulus, yang dimana stimulus ini adalah cara berpikirnya manusia. Jadi komunikasi intrapersonal itu keterlibatan internal aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Jadi biasanya seorang individu ini mengirim sekaligus dia menerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan tentang salah satu teori komunikasi, yaitu teori intrapersonal. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.